Pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin menunjuk 9 menteri dan 3 kepala badan sebagai penghubung investasi di luar negeri. Para menteri dan pejabat setingkat menteri ini ditunjuk Presiden sebagai utusan khusus di bidang investasi dan perizinan yang memiliki tugas tambahan untuk menyelesaikan hambatan saat ada investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia. Presiden menegaskan ingin ada percepatan untuk menuntaskan keluhan banyak investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Lalu seperti apa target konkret yang diharapkan dari para menteri penghubung? Apa sebenarnya hambatan-hambatan yang harus dituntaskan dan seberapa pentingnya memberi tugas kepada menteri sebagai penghubung mengingat tugas-tugas di Kementerian Dalam Negeri juga tidak kalah berat. Semua ini akan kita bahas dalam perbincangan dengan tema urgensi Menteri Penghubung. Dan telah hadir di studio kami staf khusus Menteri ESDM yang juga Kepala Unit Percepatan Investasi Timur Tengah, William Sabandar. Selamat malam Pak Willy. Selamat malam. Iya. Dan juga ada Ketua atau mantan Ketua Komite Indonesia Jepang, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sony Harsono. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam Mbak Tasya. Iya. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kami mulai perbincangan, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menteri untuk fokus menangani kerjasama dengan luar negeri. 9 menteri dan 3 kepala badan diberi tanggung jawab membantu percepatan investasi dan mengatasi birokrasi yang kerap menghambat masuknya investor asing ke tanah air. Berikut adalah menteri-menteri penghubung tersebut. Ya, saya akan langsung ke Pak Willy yang merupakan staf khusus Menteri SDM dan juga Kepala Unit Percepatan Investasi Timur Tengah untuk menanyakan apa sih sebenarnya latar belakang kemudian tiba-tiba dibuat judul ada Menteri Penghubung yang kemudian bertanggung jawab untuk masing-masing negara. Terima kasih Mbak Tasya. Saya kira yang pertama adalah keinginan untuk mengembangkan kemitraan bisnis ya dalam pembangunan percepatan pembangunan di tanah air. Dalam konteks Indonesia adalah perlu membangun teman dan bersahabat dengan banyak negara, kemudian juga ingin mengambil manfaat dari potensi-potensi investasi yang ada di luar negeri. Ada upaya-upaya percepatan yang harus dilakukan dan itu adalah komitmen Bapak Presiden. Okay. Nah, dalam kaitan mengkonkretkan inisiatif itu kemudian salah satu yang ditugaskan yang kemudian saya terlibat langsung adalah menugaskan menteri. Nah, saya bertanggung jawab kepada Menteri ESDM, punya tugas lain di Kementerian ESDM, tetapi ketika Pak Sudirman diberikan tugas oleh Bapak Presiden pasca kunjungan ke Arab Saudi bulan September yang lalu untuk mengkoordinasikan percepatan investasi di Timur Tengah. Kemudian saya diminta 2 hari setelah itu untuk menyiapkan langkah-langkah kerja. Jadi ini adalah tim kerja sebenarnya yang tujuannya membantu infrastruktur yang sudah ada untuk mempercepat investasi supaya potensi-potensi investasi yang ada di dalam negeri itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan pembangunan di negara kita. Oke, kalau kemudian ada yang mengkritisi, lalu apa fungsinya dubes-dubes di negara-negara tersebut ketika tiba-tiba menteri diberi tanggung jawab untuk juga mengurusi masalah investasi di negara-negara tertentu? Perannya sebenarnya koordinasi, yang akan dilakukan adalah percepatan. Kita melihat bahwa waktu kita tidak panjang, ini adalah masa pemerintahan dengan frame 5 tahun dan semua pihak perlu bekerja sama dalam mewujudkan peluang-peluang investasi yang ada. Oleh sebab itu saya kira ini kebijakan Bapak Presiden menugaskan menteri-menteri yang punya portfolio tertentu. Kalau Timur Tengah ini memang kan kita akan melihat kebetulan Pak Sudirman Said itu ditugaskan untuk membidangi wilayah Timur Tengah.
kebetulan memang di situ ada banyak investasi energi. Jadi selain fungsi koordinasi, di situ juga ada fungsi sektor, ada fungsi substansi yang juga dibawa. Jadi Dubes lewat Kementerian Luar Negeri itu berkoordinasi secara manis. Jadi posisinya sebenarnya kalau dalam hal Menteri Penghubung ini, kemudian Dubes harus melapor kepada Menteri Penghubung atau mereka posisinya setara? Koordinasi sifatnya. Kita tidak bicara soal pendekatan struktur di sini, tetapi lebih ke pendekatan fungsi. Karena tugas itu terlalu banyak dan Dubes-Dubes ini juga perlu didukung dengan substansi. Jadi kalau investasi ini kan kita harus belajar juga substansi investasi itu seperti apa. Kalau Arab Saudi misalnya kita bermain di sektor minyak dan gas, minyak dan gas bumi, itu berarti substansinya akan datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tergantung investasinya di bidang apa begitu. Oke, saya pindah dulu ke Pak Sony. Pak Sony, kalau Anda dengan pengalaman kerjasama antara Indonesia dan Jepang, kemudian melihat tiba-tiba sekarang Presiden mengeluarkan kebijakan baru, ada Menteri Penghubung. Berdasarkan pengalaman Anda, kira-kira mampu tidak seorang menteri kemudian menerobos hambatan yang memang selama ini ada? Begini Mbak, kalau kita berbicara investasi, ini kan kita how to attract investor luar negeri ke dalam negeri. Menurut pendapat saya, yang penting dulu, how we make investor yang sudah ada ini happy. That's the best. Menurut Anda saat ini investor kita belum happy? Enggak, justru yang sudah ada ini dibikin happy. Ya kan, peraturan-peraturan, kenyamanan dalam melaksanakan usaha mereka. Mereka inilah sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh menteri yang baru ditunjuk tadi sebagai namanya success story. Kita harus punya success story yang orang lain, yaitu investor itu sendiri. Dengan adanya menteri yang ditunjuk tadi dan investor yang sudah ada ini happy, inilah fungsi mereka untuk membawa success story ini ke negara yang telah diassign untuk masing-masing menteri tersebut. Kalau ada investor yang sudah ada di sini unhappy, itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Ini bisa membawa dampak investor yang mau datang akan pasti tanya ke dia. Whatever we say, mereka akan tanya kepada, kalau orang Jepang, tanya orang Jepang dulu ini di sini. What is your experience? Wah, saya di Indonesia happy. Usaha saya berkembang dengan baik. Nah, fungsi inilah mungkin yang kemudian dibawa oleh menteri yang sudah diassign, menceritakan cerita-cerita sukses daripada investor ini ke negara tujuan. Baik, sekarang ini kalau dari sisi Jepang mungkin, karena Bapak kan memang menangani Indonesia dan Jepang, adakah success story seperti itu atau mereka justru memang masih ada banyak ketidakbahagiaannya dengan kerjasama di Indonesia? Kalau kita melihat Jepang ini dari investasi luar biasa, dari segala macam sektor. Kadang-kadang orang tuh misleading, Mbak. Kalau namanya foreign direct investment. Itu hanya dilihat investasi dari luar negeri yang tercatat atau dicatat oleh BKPM. Padahal ada foreign direct investment lain yang tidak masuk di dalam statistik BKPM, yaitu antara lain investasi yang bidangnya Pak Willy tadi, bidang sektor minyak dan gas bumi atau populernya E&P, Exploration and Production. Kemudian investasi di dalam bidang perbankan itu tidak tercatat di BKPM. Jadi kalau kita mau melihat secara totalitas, foreign direct investment ini paling tidak 3 badan harus digabung. Mereka harus berkoordinasi, yaitu BKPM yang menangani manufacturing dan services di luar perbankan. Kemudian sektor perbankan adalah sekarang dipegang oleh OJK. Kemudian sektor industri yang penting, exploration and production dalam bidang minyak dan gas bumi adalah Kementerian ESDM.
Dan sampai sekarang ini kalau saya melihat ini masih 3 klaster yang tidak berhubungan. Masih sendiri-sendiri. Nah, padahal tiga-tiganya ini kalau menurut saya is interconnected. Selalu kita harus berbicara mengenai namanya connectivity. Oke, baik. Kalau sekarang kemudian ditunjuk menteri-menteri, menurut Anda di mana kemudian menteri-menteri ini bisa berperan lebih efektif terhadap hambatan-hambatan kerjasama yang ada selama ini? Karena kemarin statement dari Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa ada bottlenecking dalam proses kemudian investor untuk masuk ke Indonesia. Nah, di mana sebenarnya menteri itu kemudian bisa membantu atau bisa lebih mempercepat proses? Begini, Mbak, ujung tombak promosi investasi kita di luar negeri sebenarnya kan duta besar di negara bersangkutan. Setiap duta besar yang ada di negara yang bersangkutan tersebut tentu saja karena jarak proximity-nya jauh dari Indonesia, tentu saja tidak bisa se-up to date keadaan di Indonesia seperti menteri-menteri yang ada di Indonesia. Beliau inilah kalau menurut saya yang merupakan the communicators antara keadaan dalam negeri yang sekarang ini terjadi structural reform dalam segala bidang untuk dikomunikasikan kepada duta besar di negara bersangkutan tersebut yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin hal-hal semacam ini yang diperlukan oleh menteri yang telah diberi tanggung jawab yang cukup berat. Jadi menyambung keadaan di dalam negeri dengan duta besar di negara di mana beliau ini ditugaskan. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Pak Willy, ada yang kemudian mempertanyakan apa menteri-menteri itu tidak kurang kerjaan kemudian sampai harus ditambahi lagi pekerjaan seperti ini, padahal ada berbagai macam masalah dalam pembangunan atau pembenahan di dalam negeri yang itu pun masih belum bisa terselesaikan. Bagaimana sebenarnya mekanisme pembagian tugasnya nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda komersial berikut.